Dimjo. Q. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ore kuroren. Episode 38 ini bener-bener mengingatkan saya sama masa lalu saya. Dulu kan sempet demen tuh sama suatu anime bertema onmyoji juga. Oke, mantranya saya masih inget. Harae tamae, kiyome tamae, kyukyu nyori tsuru. Jeger. Animenya gitu, manganya nggak kedengeran lagi kelanjutannya. Udahlah. Episode kali ini balik lagi cukup tegang ya, dan juga memunculkan Digimon baru. Siapakah itu? Langsung aja kita review di sini ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Ikzo, Digital Gate Open. Cerita diawali dengan diliatin orang dijadiin kertas ya, pakai kutukan mantra gitu kan. Malam-malam serem gitu di tempat sepi lagi. Aduh. Ya kan, seperti yang udah saya bilang tadi, kayak dikutuk gitu sama si Digimon bernama Doumon. Bukan Taomon ya. Kalau Doumon ini yang perubahan gelapnya Renamon ya, yang beda aliran sama Taomon, nantinya berubah jadi Kuzuhamon. Dia juga bawa pasukan hijau gitu, ya kan. Ya udah, ini pasukan hijaunya kita bahas nanti aja ya, seiring berjalannya review. Terus orang ini dikutuk jadi Ofuda merah. Ofuda itu kertas jimat teman-teman. Terus besoknya Hiro dan Kotaro pergi ke sekolah putri Ashihara di sebuah kota bernama Kamakura. Sekolah itu saudara sekolah Hasakura tempat Hiro sekolah teman-teman. Jadi kayak saudara sekolahnya gitu. Hiro dan Kotaro kesana untuk keperluan pentas. Karena udah termasuk tradisi sekolah mereka. Makanya ya wajib ada perwakilan gitu kan. Kotaro seperti biasa nih di sini mulai ya teman-teman genitnya. Aduh, ini anak ya. Diperlihatkan lagi keimutan Gamamon di sini ya teman-teman. Dia bilang, "Aku Gamamon, aku adiknya Hiro." Lagi. Aduh, lucu banget deh. Selagi Hiro dan Kotaro memakai kostum di sana. Secara mendadak Hiro harus menggantikan pemeran si tuan muda karena pemeran aslinya demam. Nah, ini yang akan membuat Hiro di episode ini mendapat masalah besar. Pentasnya diadakan juga katanya biar arwah tuan muda klan Hojo yang tumbang di sana zaman dulunya bisa beristirahat dengan tenang. Udah mulai mistis ya teman-teman. Ini udah mulai bawa-bawa arwah gentayangan di masa lalu dong. Tapi juga ada nilai kebudayaannya di sini teman-teman. Kan pentas gitu kan. Terus ada kesan-kesan zaman dulunya juga gitu. Jadi sejarah juga teman-teman dibawa-bawa ke sini. Di tengah pentas, Doumon ternyata sudah menyiapkan mantranya dari jauh. Setelah dilancarkan, sekeliling Hiro dan penonton di sana menjadi seperti terdistorsi. Visualnya seperti hologram rusak. Lalu Hiro melihat api yang dibakar Doumon kan secara langsung dan Doumon menyelesaikan mantranya. Hiro ini langsung kebakar dan lenyap. Buset. Ini adegan kremasi, teman-teman. Aduh. Semua orang kebingungan di sini dan ya kayak wah hebat ya ini. Bisa ada special efeknya terus ngilang gitu kan. Mereka nyangkanya si Hiro itu disulap teman-teman. Dan ada lagi siluet Digimon yang mau debut di episode ini. Sementara Hiro itu ternyata terteleport ke tempatnya si Doumon. Habis itu langsung dikasih Ofuda ungu berisi roh tuan muda yang membuat si Hiro dirasuki si roh tersebut. Lalu Doumon di sini ngaku-ngaku sebagai onmyoji dari klan Hojo yang tumbang. Waduh, ada konspirasi apa nih? Jelas banget mereka di sini merencanakan sesuatu. Tepat setelah 700 tahun berlalu, Doumon menemukan wadah untuk nempatin rohnya si tuan muda ini. Yang harusnya si pemeran yang demam itu, tapi malah digantiin sama Hiro. Ya kan, teman-teman? Langsung aja tujuan mereka itu adalah menculik orang-orang setempat buat dijadiin Ofuda merah. Di sini dibedain juga, yang hijau itu Shikigami biasa, yang dijadiin jimat agar lebih mudah dibawa-bawa, dan kemudian yang merah ini ya tumbal yang dijadiin pasukan utama gitu. Parahnya lagi, mereka butuh 100.000 pasukan merah demi merestorasi keshogunan klan Hojo. Ini dark banget ya teman-teman. Makin lama makin gencar juga nih adegan penculikannya. Sampai orang satu kota bayangin. Itu nggak nimbulin kepanikan apa?
Sementara Gamamon ketemu sama si Digimon pengembara ini yang bernama Espimon yang juga nyari hero. Tapi menurut Espimon, hero yang hilang ini bukan hero yang dia kenal dan berbeda dengan hero yang dia tahu itu. Waduh, ada apa nih? Ada suatu nih. Mereka ketemu pasukan Shikigami hijau dan melawan mereka. Shikigaminya kabur dan kemudian ini berdua, si Gamamon ya teman-teman, minta Espimon bantu dia cari hero sambil so imut gitu. Aduh, lucu banget deh teman-teman. Sampai matanya bulat gitu, bundar, gemes banget. Pas lagi gitu penduduk sekota udah diubah semua. Skala mantra Domon nih besar juga ya. Gak perlu menjauh dari tempat, tapi satu kota tuh bisa kena. Serem banget ini asli, vibe-nya juga kan teman-teman, langit jadi merah gitu kan. Terus banyak roh gentayangan bertebaran kemana-mana. Si hero juga tampangnya udah mulai berubah jadi kayak rubah-rubah gitu. Waduh, parah men. Gamamon dan Espimon balik ke sekolah dan ambil HP si hero buat nelpon si Ruri. Di sini lucu sih, Gamamon ngomongnya nggak lancar jadi bingungin ya teman-teman. Jadi yang ngomong ya harus Espimon gitu. Ini di sini si Espimon kelihatan kayak kakaknya Gamamon banget sih. Ruri juga bingung, dari Tokyo ke Kamakura kan jauh. Tapi Anggoramon punya akal buat kesana dengan cepat. Jadi dia pergi dulu, terus si Gamamon dan Espimon ini ngikutin si Shikigami hijau ini dan mereka terbang dengan cepat dengan kuatannya si Espimon. Espimon tuh kayaknya pede banget sama kemampuan terbangnya ya, sampai dibangga-banggain gitu. Anggoramon balik bawa Airdramon, Digimon baru yang diperkenalkan ke dia lewat Clockmon. Waduh, kangen deh sama Digimon ini teman-teman. Terakhir lihat tuh jadi cameo di Digimon Savers. Dia tuh salah satu Digimon yang sombong juga. Sesuai lore-nya yang dibilang setara dengan dewa eksistensinya. Dia Digimon yang dekat dengan dewa gitu kan teman-teman katanya. Diomong dikit gampang kesinggung. Aduh, saking tinggi hatinya tuh teman-teman. Singkat cerita mereka terbang ke Kamakura dan di sini tentu ada Kyoshiro dan juga Jellymon. Sementara pasukan Domon sudah mulai bergerak. Gamamon dan Espimon bertemu Hiro dan Domon melawan pasukan hijau dan kita lihat Gamamon nangis lagi gara-gara Hiro kesurupan. Ih, lucu banget sih. Singkat cerita jimat ungunya langsung diambil Gamamon dan Hiro balik lagi karena si Espimon ini ngasih tahu cara untuk membebasin si Hiro. Ini serem sih teman-teman, pas rohnya keluar dari tubuhnya Hiro. Si Domon juga menampakkan fenomena serupa. Jangan-jangan ya benar, dia juga kesurupan teman-teman. Itu bukan Domon yang asli yang ngendaliin tubuhnya, tapi arwah yang mengendalikan tubuhnya si Domon. Langsung si Gamamon Shinka jadi Weizen Gamamon ya. Shikigaminya ditembakin, dipancing juga sama Espimon. Ini baru ketemu tapi collab-nya udah jago gini pak. Domon langsung ambil kuasnya dan pakai jurus Kimon Tonko. Dia gambar banyak gerbang segi 6. Gerbang itu bisa menarik target ke labirin tanpa pintu keluar. Jadi sekali masuk gak bisa keluar lagi gitu. Serem juga teman-teman. Udah gak bisa keluar, dalamnya tersesat sama labirin gitu. Ini udah mulai GG sih musuhnya teman-teman. Tapi tetap kalah juga sama Ken Wisemon ya. Pakai Meteor Lux. Gerbang itu hancur semua diserang hujan peluru cahaya dan si Domon ini juga kena gitu. Duh, kocak loh. Ini udah ngeri-ngeri tapi kalahnya kocak dan dia bebas dari arwah gentayangan itu gitu. Cerita deh kalau dia itu ternyata lagi mengembara dan kebetulan sampai di Kamakura. Tapi waktu latihan mantra dia malah kesurupan arwah Onmyoji klan Hojo di kuil yang dia datengin gitu. Singkat cerita, semua korban dia balikin dan dia kembali mengembara untuk menyelesaikan latihannya agar menjadi lebih hebat lagi. Hiro ketemu Espimon dan Espimon nanya soal Hiro. Menurut Espimon, Hiro yang ini bukan Hiro yang dia ketahui. Waduh, ya tadi saya udah ngomong ini. Jadi ini PR banget ya teman-teman. Kita dibikin mikir apa yang membuat si Espimon berkata seperti itu. Lalu Ruri dan Kyoshiro baru sampai dengan Airdramon. Jadi di sini dengan adanya Airdramon mereka bisa mencapai kota yang jauh sekalipun untuk menyelesaikan masalah dengan Digimon. Ini udah mulai seru ya teman-teman. Kayaknya mereka bakal keliling Jepang atau selama-lama keliling dunia gitu. Wow, patut dinantikan nih. Dan sesuai yang dijanjikan, ini arc kedua sepertinya udah mulai di sini ya, dari sini. Seru nih teman-teman. Oke, review Noji Kandes. Tema Onmyoji, Jepang banget episode kali ini. Ngasih ilmu sejarah juga. Klan Hojo dan Keshogunan Kamakura itu emang ada. Dan kekuasaan mereka sudah berakhir di tahun 1333. Bahkan sebelum era Sengoku ya, yang tahun 1400 berapa itu ya, nanti saya tulis di bawah deh. Jadi emang kalau dikaitkan dengan mereka yang terbunuh, ini bener-bener bagus sih.
karena make sense. Tema horor dan misteri, ngambil nilai budaya dan ilmu sejarah juga. Keren loh konsep episode kali ini ya teman-teman. Dipresentasikan dengan Doumon sebagai Onmyoji. Ternyata Digimon juga bisa kesurupan arwah manusia juga ya. Ini pun kelihatannya arwahnya juga nggak cuma satu gitu. Udah gitu arwahnya pendendam semua gitu. Aduh serem banget. Ini kayak ngumpul banyak terus masuk ke Doumon gitu kan. Serem sih asli. Lalu Air Dramon ini sombong dan sesuai dengan profilnya. Dan entah kenapa dia bisa akrab dengan Ruri gitu kan. Di akhir kayak ngobrol-ngobrolnya santuy banget sama si Ruri gitu kan. Terakhir si Espimon pergi lagi. Dan dia ngeliat ID card si Hiro. Itu hero-nya juga nggak beda loh. Nggak beda sama sekali sama yang kita kenal. Tapi Espimon ini nggak nganggep hero yang ada sekarang adalah hero yang dia tahu. Kenapa dia bisa datang ke sini dan mencari si hero yang bukan di sini? Apakah dia berasal dari dunia paralel ya? Ini PR banget sih buat ini ya, buat dipecahkan. Kita juga harus nunggu kelanjutannya seperti apa. Ya mudah-mudahan pace-nya cukup lah ya. Ini udah long run banget ini, udah episode berapa coba. Masih ada yang belum jelas. Oke, sekian buat video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya sesuatu buat disampaikan soal episode kali ini, atau saya ada yang kelupaan buat dijelasin di sini, silakan tulis komentar kalian di bawah. See you.